Sobat Infos, Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak dan tentunya dengan kualitas yang baik sebagai pendukung utama pembangunan. Untuk itu, sejak dari sekarang, pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa. Pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jawa Timur sebagai provinsi besar setelah Jakarta terus berupaya membuat berbagai program di bidang pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak kurang mampu. Namun sayang, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 ini hanya menganggaran untuk pendidikan sebesar 3,67% atau sekitar 448 miliar rupiah dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sekitar 12 triliun 214 miliar rupiah. Padahal Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan anggaran pendidikan harus mencapai 20%, karena jika kurang dari 20% sudah melanggar amanat undang-undang dan ini harus dirubah. Jika banyak daerah yang menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20%, dengan kondisi seperti ini akan mempengaruhi keuangan pemerintah pusat. Meski belum bisa memberikan sanksi kepada daerah yang menganggarkan dana pendidikannya di bawah 20%, Kementerian Pendidikan masih berupaya mencarikan jalan keluar agar bisa terpenuhi. Karena banyak faktor yang dialami setiap daerah untuk memenuhinya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tetap berupaya membuat berbagai program yang menyangkut pendidikan, seperti wajib belajar 12 tahun. Dengan program-program ini, diharapkan warga Jawa Timur bisa mengenyam pendidikan, khususnya bagi warga kurang mampu, sehingga paling tidak bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan bermanfaat. Sekolah adalah tempat mendidik siswa, antara lain untuk menjadi manusia yang pandai, berakhlak mulia, serta tanggap terhadap lingkungan. Di mana sekolah berada, maka lingkungannya pun bisa mempengaruhi siswa didik yang belajar di sekolah tersebut. Inilah yang menjadi tantangan bagi kepala sekolah dan unsur pendidik di dalamnya seperti para guru. Karena selain memberikan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, maka paling tidak pelajaran tambahan tentang lingkungan juga diperlukan. Seperti halnya dengan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 46 Surabaya yang terletak di Jalan Bintang di Ponggo. Ada hal yang menarik dari sekolah ini karena lingkungannya selain dekat dengan perumahan, sekolah ini juga dekat dengan lingkungan dunia malam atau prostitusi. Hal inilah yang mendorong Kepala SMPN 46 Surabaya membuat berbagai program dan aturan bagi siswa agar memiliki mental dan akhlak yang baik serta pintar. Bahkan SMP Negeri 46 ini juga mengharuskan para siswanya agar bisa membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Terhadap lingkungan sekolah yang juga satu atap dengan Sekolah Dasar Negeri 8 ini, berbagai program juga dibuat. Para siswa juga diajarkan bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih melalui program bank sampah serta membentuk kadar-kadar lingkungan. Program yang dibuat ini mendapat dukungan dari para siswa dan orang tua murid. Bahkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 46 Surabaya ini akan membuat program pendidikan berkarakter dan budi pekerti melalui program Pramuka. Pramuka yang selama ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler oleh SMPN 46 Surabaya akan menjadi program intrakurikuler. Dan ini merupakan sekolah menengah pertama di Surabaya yang melakukan hal tersebut. Pendidikan berkarakter yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia secara bertahap mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Bahkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 46, pendidikan berkarakter serta budi pekerti akan menjadi kegiatan intrakurikuler melalui Pramuka. Sebelumnya kegiatan Pramuka hanya sebagai ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka merupakan salah satu bentuk pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karakter dan budi pekerti. Dan untuk pertama kalinya di Surabaya, pendidikan karakter melalui pramuka yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum dilaksanakan oleh SMPN 46 Surabaya. Ini dimaksudkan agar anak didik menjadi anak yang baik, peduli lingkungan, jujur, serta toleransi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu dilaksanakan sosialisasi para guru dan komite pendidik pramuka. Pendidikan karakter bangsa bukanlah ajaran, namun merupakan tauladan yang menyatukan nurani, pikiran, dan tindakan bagi pendidikan untuk anak didiknya. 9 pokok pendidikan dasar karakter itu ada di pramukaan. Untuk itu maka SMP Negeri 46 adalah SMP yang satu-satunya ada di Surabaya. Membuat pendidikan pramuka ini masuk dalam intrakurikuler. Lalu maksudnya untuk memasyarakatkan gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan generasi muda yang berfungsi untuk penerus perjuangan bangsa yang berjiwa dan berwatak Pancasila. Harapan kami selaku Ketua Komite di SMP Negeri 46 sangat merespon positif sekali karena ini adalah sekaligus menunjukkan bahwa sekolah SMP Negeri 46 peduli sekali terhadap pendidikan karakter, baik ditujukan kepada siswa sekaligus kepada guru sendiri, bahkan ketua komite dan pengurusnya dilibatkan di situ. Saya kira ini langkah awal dari SMP Negeri 46 untuk maju terus menyongsong pendidikan karakter yang baik. Berbagai kegiatan dilakukan para peserta dalam pelatihan ini, diantaranya jelajah di alam sekitar. Meski terlihat lelah setelah perjalanan menuju perkemahan, siswa-siswi SMPN 46 Surabaya tetap antusias melakukan kegiatannya. Untuk melatih kemandirian dan saling bertemu teman untuk tolong-menolong, untuk ya kerjasama sama menjalin tali silaturahmi. Ya seneng gimana? Ya seneng, makanya seneng mendirikan diri, mandirikan. Sosialisasi pendidikan karakter dan budi pekerti melalui pramuka ini diharapkan mampu menjadi benteng bagi para murid yang menghadapi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkah bangsa, disiplin berani dan setia berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Pramuka. Kata ini dahulu seringkali kita dengar dan akrab di telinga para siswa karena merupakan kegiatan yang sangat disukai. Namun saat ini pramuka sudah jarang lagi terlihat karena banyak siswa yang tidak begitu suka dengan kegiatan kepramukaan. Mereka lebih senang kepada kegiatan yang lebih menantang, termasuk perkembangan teknologi yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, praktis, dan biasanya dilakukan di alam terbuka dengan sasaran pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia. Sobat Sejarah Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah ada sejak tahun 1923 yang didirikan di Bandung. Pada tahun yang sama pula didirikan di Jakarta. Kedua organisasi inilah yang menjadi cikal bakal kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka bertujuan membina kaum muda,
membentuk kepribadian dan akhlak mulia, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara bagi kaum muda, serta meningkatkan keterampilan sehingga menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Namun saat ini bagaimana dengan keberadaan pramuka? Saat ini pramuka hanya dijadikan kegiatan ekstrakurikuler sehingga kurang menjadi perhatian dan minat para siswa. Berkaca pada permasalahan yang ada saat ini, di samping kondisi sekolah yang sangat rawan dengan lingkungan yang ada, menjadi perhatian Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 46 Surabaya dan menjadikan kegiatan pramuka bukan sebagai ekstra, melainkan intrakurikuler. Pramuka itu kreatif, saya suka yang kreatif. Terus pramuka itu bagi saya menyenangkan. Soalnya saling membantu, solidaritas ya. Ya sama tadi kayak Prima itu kreatif. Gak seberapa suka, gak seberapa kayak mau ikut kayak lebih tinggi lagi dari yang kayak Persami ikut Jambore itu gak seberapa suka. Karena penjelajahan dan